Halo semuanya, balik lagi di channel The Chartis Lab ya. I'm The Chartis. Perkenalkan, saya Ilham sebagai technical analyst dan juga trader, dan hari ini saya akan share untuk analisis saya menggunakan beberapa tools ya, yang mana itu TradingView, Neo BDM, dan ada satu tools lagi yang kami buat sendiri, yang The Chartis Lab buat, yang The Chartis Lab expert sendiri, yaitu Smart Money Strategy. Bagaimana di dalamnya dan saham apa yang ingin kami analisis? Mari kita lihat bersama. Jadi awalnya kita lihat dulu ya untuk IHSG seperti apa. Ini kurang lebih tanggal 29 Maret ya, hari Minggu, masih jam setengah 6 pagi. IHSG Jumat kemarinnya ditutup sebesar minus 0,94%. Sayangnya IHSG belum mampu nampaknya untuk hijau kembali. Resisten terdekatnya di 7.341. Nah, support IHSG saat ini masih berada di area 6.807 sampai 7.019. Kalau misalnya lihat dari Fibonacci retracement-nya, ini 161,8%, yang mana itu merupakan Fibonacci eksternal. Ini di level 6.895, dan nampaknya menurut saya IHSG masih ada potensi koreksi untuk minggu depan. Terkecuali ya, bukan terkecuali, khususnya untuk mungkin ya Senin, Selasa ya, masih ada cenderung atau potensi penurunan. Tapi penurunannya memang mulai terbatas. Kenapa? Nampaknya akhir-akhir ini saya juga melihat ada beberapa artikel atau sumber artikel yang mengindikasikan bahwa konflik antara Iran dan US ini mulai mereda, walaupun ya adalah pendapat-pendapat yang ini halu atau beneran sih gitulah kurang lebih. Ya, kalian bisa nilai sendirilah seperti apa Uncle Trump yang kita ketahui gitu. Dan menariknya, salah satu hal yang saya lihat ya, sebentar saya stop share dulu. Ini di apa namanya, salah satu sektor yang cukup menarik, yaitu PlayStation ya, CPO. Kalau saya lihat ini CPO masih ada potensi upside ya. Resisten dia sih di 4.803. Nah, kemarin Jumat ditutup kurang lebih di 4.631. Nah, salah satu saham yang saya lihat ya, sesuai dengan filtering di TradingView The Chartis Lab, ini yaitu saham, sebentar, kita lihat mana nih sahamnya. Nah, ini dia. NSSS, Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. Kalau saya lihat di RTI sih sebenarnya belum ada update ya terbaru mengenai Q4-nya, bagaimana tentang apps-nya, revenue-nya, dan juga net income. Tapi yang namanya The Chartis Lab ya, and I'm The Chartis, semua priority-nya dimulai dari teknikal. Secara teknikal sebenarnya kalau untuk NSSS ini berada di atas area supportnya di 850, dan saya menilai masih ada potensi upside nih untuk NSSS. Kurang lebih terdekatnya di 1010 dan 1120 untuk NSSS. Jadi selama masih di atas 850, saham NSSS ya masih ada potensi upside. Ini TP pertama di 1010, TP2-nya di 1120, TP3-nya di 1300. Pun kalau misalnya saya lihat di weekly ya, ini menggunakan Fibonacci Fibonacci retracement, ini masih berada di atas 78,6% NSSS-nya. Jadi untuk swing juga masih bisa diperhatikan ya untuk Bapak Ibu yang mau mengambil salah satu saham persawitan ya, salah satunya NSSS.
Oke, bagaimana dengan transaksinya? Kita akan lihat di aplikasi sebelah. Kita akan lihat di Neo BDM. Ini saya sudah share ya untuk sahamnya Neo BDM. Saya tertarik langganan Neo BDM karena pengen lihat transaksi foreign, kemudian transaksi dari market maker, habis itu retail dan institusi juga. Ini ada zombie nih di bawahnya nih. Udah kayak War of War Z. Ya, War of War Z. Gitu nggak sih? Gitulah pokoknya. Nah, kalau misalnya kita lihat di NSSS ini 27 Maret kemarin, foreign ini masuk sekitar 18,227 miliar. Kurang lebih 78,4% ya dari total transaksi. Pembayarnya ada CPZP, AKAZ, TP. Kemudian retailnya ini kalau saya nilai ya, ini mungkin ada minus 0,3 something ya, Maret 27, tapi saya nilai ini netral. Institusinya cabut ya, 17,9. Si zombinya ini juga netral ya, kalau dilihat di garis. Dan kalau kita lihat lagi di bawahnya, memang secara rotation ya, stock rotation NSSS ini sebentar AMMN SSS, yap, ini di area weakening, agak sedikit melemah, mungkin melemah dari segi apa namanya, segi pergerakan ya. Di sini bukan di sini, mungkin kalau di sini ya si NSSS ini lagi outperform. Tapi yang bikin saya menarik adalah kayak gini, Bapak Ibu, kita kan lihat foreignnya ya, foreignnya ini naik banget ya, ada akumulasi dari foreign. Yang saya lihat ya, ini dari tanggal sebentar, ini kurang lebih dari tanggal 16 Maret. Kenapa 16 Maret? Pengen lihat transaksinya aja sih. Kenapa nggak dari tanggal sekitar 2 Maret? Ya terdekat aja sih. Ini kan lagi turun. Nah, dari 16 Maret ini ada potensi upside mulai naik-naik tipis. Kira-kira siapa sih yang masuk ya dari 16 Maret sampai kemarin 27 Maret? Dan ternyata yang paling tingginya itu ZP, AK, ya ada asing, CC, BK. Kemudian yang keluar memang ada IF, PD, YU, kemudian XL nih. Terus bawah-bawah lagi, oh nggak bisa ke bawah ternyata. Ya, ini sih yang saya perhatikan sih AK, kemudian BK, terus CP. Tiga broker ini merupakan tiga broker yang biasanya ya, biasanya kalau misalnya mereka masuk ya, nextnya ada potensi upside. Tapi ini disclaimer mode on ya. Nah, kan kalau kita lihat secara transaksi, balik lagi ya, ini foreign naik, retail netral, institusi turun, zombie netral ya. Nah, ini kita akan lanjut ke salah satu aplikasi yang di Lab Explore. Ini dia aplikasinya, itu Smart Money Flow Analyzer. Ya, ini di Lab Smart Money Framework. Jadi kan tadi ada foreign, retail, institusi, zombie. Foreignnya naik, in masuk, kemudian retailnya netral, institusinya cabut, zombinya netral. Sebentar. Ya, zombinya netral. Nah, ini kesimpulannya adalah potensial moderate bull. Skornya 72. Terus entry strateginya akumulasi bertahap, sizing 40 sampai 60% ya dari target. Kemudian jangan all in. Jadi ya dibilang bahwa strateginya ya bertahap aja lah. Misalnya hari ini 10%, kemudian 30%, 40%.
dari portofolio. Risk management stop loss lebih ketat dari biasanya. Max risk 1,5% per trade. Siap reduce jika salah satu aktor berbalik. Maksudnya salah satu aktor tuh kayak misalnya gini. Retail tadinya netral, kemudian retail masuk. Atau zombie tadinya masuk, sorry, netral, kemudian dia keluar. Sebenarnya 1,5% ini bisa dimodifikasi lagi sesuai dengan trading plan dan juga profil risiko masing-masing. Kemudian habis itu pantau apakah aktor yang belum masuk segera konfirmasi. Konfirmasi yang kayak gini yang barusan saya bilang bahwa si zombie ini kan masih netral. Hari Senin atau Selasa apakah si zombie ini masuk? Kalau misalnya si zombie ini masuk atau institusi masuk, tapi chartnya masih di situ-situ aja, harganya ini bisa diperhatikan kembali. Ini merupakan katalis positif di bagian transaksi sahamnya. Kemudian time horizon horizonnya short and swing term, tidak ada hold panjang sampai konfirmasi lebih kuat. Yap, ini di chat Islam follow the smart money, not the crowd. Sebenarnya saya ingin ganti sih, tapi ini ya udahlah pakai yang general aja. Kurang lebih itu sih kalau dari sisi teknikalnya kita lihat NSSS ini merupakan salah satu saham yang saya perhatikan karena CPO-nya ya dari sektor CPO-nya mengalami peningkatan, kemudian secara teknikal weekly-nya di 78,6% di atas, secara daily chart-nya juga masih di atas level support, dan secara transaksi ya ada akumulasi dari foreign walaupun institusinya cabut ya, nah retailnya netral, kemudian si zombie-nya ini masih netral. Kalau berdasarkan dari Smart Money Flow Analyzer-nya di Chartis Lab, ini dihasilkan moderate bull. Ya bukan strong bull, tapi moderate bull bisa diperhatikan. Oke, disclaimer mode on. Kalau pengen tahu analisis lainnya berdasarkan teknikal, Neo WDM maupun ya di Chartis Lab Smart Money Flow Analyzer, bisa follow akun ini, bisa subscribe akun ini, dan share ke teman-teman kalian. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.